Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang predikat transisi dan predikat transfer. Nah, pada predikat ada kalimat argumen ya, membutuhkan, jadi kata membeli misalnya, itu membutuhkan dua argumen. Jadi subjek sebagai agen atau pelaku, kemudian objek sebagai sesuatu atau yang terpengaruh. Jadi predikat transisi ini itu adalah predikat yang memiliki makna berpindah atau bergerak atau pergi. Misalnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, itu contohnya bus itu bergerak dari Solo atau bus itu berangkat ke Solo. Jadi ada perpindahan, itu predikat transisi. Kemudian di sini ada, kalau kita analisis ya, nah ini ada struktur peran argumennya, itu ada tema yaitu bus, kemudian ada tindakan yaitu bergerak ya sebagai predikat, kemudian ada argumen asalnya itu Solo, kemudian ada argumen tujuannya itu Jogja. Nah, kalimat lengkapnya misalnya bus bergerak ke Solo, dari Solo ke Jogja, jadi asalnya Solo kemudian tujuannya Jogja. Itu struktur untuk peran argumen ini. Kemudian kalimat lainnya juga bisa kita lihat pada kata kakek kembali ke Bengkulu, desanya itu desa tumbuhan asalnya. Misalnya di sini ada argumennya, pelakunya adalah kakek, kemudian predikatnya itu kembali, itu adalah tindakan, kemudian Bengkulu itu adalah tujuannya, kemudian argumen asalnya itu adalah desa tumbuhan misalnya. Nah ini menjelaskan bahwa struktur argumennya itu ada pelaku, ada tindakan, ada tujuan, dan ada asal. Nah, kemudian ada komponen semantiknya untuk kata gerak, itu komponennya itu berbeda gitu ya. Jadi kata ada verba bergerak ini berbeda. Kalau bergerak, kemudian ada kata berangkat, ada kata kembali, dan ada kata pindah. Komponen maknanya bergerak ini netral. Jadi bisa berangkat ya, bisa pergi. Nah, kemudian ada kalau berangkat ini maknanya itu gerak menjauh dari sampai kepada ke tempat tertentu, itu berangkat. Kemudian ada kembali. Kembali ini komponen maknanya mendekati penutur. Nah, kemudian ada kata pindah, itu komponen maknanya itu bergerak atau menuju ke tujuan tertentu. Jadi predikat transfer ini predikat yang menghubungkan atau menghadir argumen yang menyebabkan satu gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita kenal juga ada predikat transisi. Predikat transisi ini bisa dilihat pada kalimat ibu meletakkan pakaian di almari. Nah, di sini argumennya ibu adalah seorang pelaku, kemudian tindakannya meletakkan, kemudian argumennya terpengaruh itu pakaian, kemudian tempatnya di mana, yaitu almari. Nah, kemudian ada lagi contoh lainnya, predikat transisi berikutnya, Soleh menerima hadiah dari Bowo. Nah, ini Soleh adalah pelaku, kemudian tindakannya itu menerima, kemudian argumennya itu adalah hadiah, itu terpengaruh, argumen terpengaruh yaitu hadiah, kemudian argumen asalnya itu Bowo, ya asal hadiah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kalimat Eko mengendarai bus dari Solo ke Jakarta, melewati Jogja misalnya. Jadi Solo dari Jogja dulu baru ke Jakarta. Nah, di sini kita bisa melihat argumen pelakunya adalah Eko. Nah, Eko ini melakukan tindakan mengendarai. Kemudian argumen terpengaruhnya adalah bus. Asalnya dari Solo, tujuan Jakarta, dan melewati jalur Jogja. Itu predikat transisi. Jadi komponen semantik antara mengendarai, menyetir, mengayuh, dan mengemudi itu agak berbeda. Jadi kalau kita lihat maknanya, kalau mengendarai itu pelaku yang sebagai pengemudi. Kalau menyetir itu pelaku sebagai pengemudi roda 4, ini kalau menyetir ya. Kemudian kalau mengayuh, pelaku sebagai penggerak beroda, bisa roda 2 gitu ya. Kemudian kalau mengemudi, pelaku sebagai pengemudi. Itu tentang transisi, predikat transisi, dan predikat transfer. Kalian bisa silahkan bikin kalimat sendiri, kemudian kalian
jelaskan bagaimana siapa pelakunya, agennya, kemudian apa predikatnya, kemudian apa tindakannya, apa yang dikenai tindakan, kemudian adakah keterangannya. Pada pertemuan 11 ini, kalian lihat mawar adalah hiponim dari bunga. Nah, coba jelaskan contoh lainnya. Selanjutnya kita akan diskusikan bersama setelah kalian menemukannya. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa.